Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, video kali ini merupakan kelanjutan dari video Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya. Dan pada video kali ini akan menceritakan tentang pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai kisah hijrah ke Madinah ketika bermalam di Gua Sur. Kisah pernikahan yang penuh berkah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Khawlah binti Hakim bin Al-Auqas, istri Utsman bin Mas'ud, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu masih di Mekah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin lagi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Dengan siapa?" Khawlah menjawab, "Terserah kepadamu, apakah engkau mau menikah dengan seorang gadis atau seorang janda?" Beliau bertanya lebih jauh, "Jika gadis, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Putri orang yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Beliau bertanya lagi, "Jika janda, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaran agamamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalau begitu, pergilah dan sampaikan pinanganku kepada mereka berdua." Khawlah segera pergi menuju rumah Abu Bakar. Di sana ia disambut oleh Ummu Ruman, ibu kandung Aisyah radhiyallahu anha, seraya berkata, "Wahai Ummu Ruman, sungguh besar kebaikan dan berkah yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah." Ummu Ruman terperanjat. Ia segera menjawab, "Aku senang sekali mendengarnya. Tapi tunggulah Abu Bakar, sebentar lagi dia akan datang." Setelah Abu Bakar datang, Khawlah berkata, "Wahai Abu Bakar, sungguh besar kebaikan dan berkah yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah." Abu Bakar tidak kalah terperanjat seraya berkata, "Apakah Aisyah boleh menikah dengannya? Bukankah dia putri saudaranya sendiri?" Khawlah segera menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pertanyaan Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Temui kembali Abu Bakar dan katakan jawabanku kepadanya. Engkau adalah saudaraku dalam Islam. Aku tetap menjadi saudaramu. Putrimu boleh menikah denganku." Khawlah menyampaikan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kepada Abu Bakar. Setelah semuanya jelas, Abu Bakar berkata, "Mintalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemari." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Abu Bakar langsung menikahkan putrinya kepada beliau. Saat itu aku, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baru berusia 6 tahun. Khawlah binti Hakim adalah seorang wanita terpandang dan matang. Ia sangat mengerti bahwa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan sosok wanita yang dapat mengisi kekosongan dan menutup celahnya dengan kelembutan, cinta, dan kasih sayang. Berkat pengalamannya yang cukup matang, pandangannya yang tajam, dan keimanannya yang mendalam, Khawlah dapat memahami kondisi kejiwaan, sosial, dan waktu yang mengitari kehidupan pembawa risalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah mempertimbangkan dan berpikir lebih jauh, ia menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menikah lagi.
Barangkali dengan alternatif yang ditawarkannya, Haulah bermaksud menempatkan orang yang dapat mengasuh keluarga dan mengurus persoalan rumah, yakni Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, dan menempatkan orang yang dapat memupus kesedihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selain untuk memperkuat hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Az-Zahabi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Saudah dalam waktu yang bersamaan. Namun serumah dengan Sayyidah Saudah lebih dulu selama 3 tahun. Kemudian baru serumah dengan Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa Perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah dengan seorang gadis perawan selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Raihlah keridhaan Allah. Malaikat Jibril membawa gambar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu bahwa ia adalah istri beliau di dunia dan akhirat. Sejak saat itu, walaupun usia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masih sangat kecil, namun ia sudah menanti masa paling indah saat masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istri manusia paling agung sepanjang zaman dan ibu bagi seluruh orang yang beriman sepanjang masa. Pada masa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami masa yang paling berat karena kekejaman Quraisy terhadap sahabat-sahabat beliau terus meningkat, sehingga beliau mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Madinah Munawwaroh dan tinggal di tengah-tengah kaum Ansor yang merupakan pribumi dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Tidak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Madinah untuk membangun negara Islam di negeri yang penuh berkah tersebut. Hijrah yang penuh berkah. Setelah tokoh-tokoh Quraisy membuat keputusan bulat dan jahat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril memberitahu kepada beliau tentang keputusan konspirasi Quraisy dan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan beliau untuk segera meninggalkan Mekah. Bahkan Malaikat Jibril menentukan waktunya dengan sangat jelas. Malam ini, engkau jangan tidur di kasurmu hingga pagi. Saat itu juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membicarakan strategi yang akan dilakukan selama menempuh perjalanan hijrah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, siang itu, ketika kami sedang duduk santai di rumah Abu Bakar, seorang anggota keluarga kami melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutup sebagian tubuhnya di waktu yang tidak seperti biasanya beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, biar nyawa ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Demi Allah, beliau tidak mungkin datang di waktu seperti ini kecuali karena ada urusan yang sangat penting. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba seraya minta izin untuk masuk. Abu Bakar mengizinkannya, maka beliau pun masuk. Beliau berkata,
mintalah orang-orang yang ada di sini untuk keluar." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu juga. Biarlah ayahku menjadi penebusmu, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalau begitu, biarkanlah." Setelah menyusun rencana dan strategi hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan menanti hingga malam tiba. Di pihak lain, para pelaksana rencana Quraisy menghabiskan siang hari itu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana mereka yang pagi tadi telah disepakati di gedung parlemen Quraisy, Darun Nadwah. Mereka sepakat rencana tersebut akan dilaksanakan setelah tengah malam. Untuk itu, mereka terus berjaga-jaga sambil menunggu tepat tengah malam. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menguasai seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Dia mampu melakukan apa saja. Dialah yang memberi perlindungan dan tidak ada yang menerobos perlindungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan apa yang kemudian disampaikan kepada Rasul-Nya. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Meskipun persiapan Quraisy untuk melaksanakan rencananya terbilang sangat sempurna, tetapi mereka gagal total. Menjelang pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Tidurlah di kasurku. Pakailah kain Hadramaut warna hijau yang biasa aku pakai ini, dan tidurlah dengannya. Sesungguhnya mereka tidak akan dapat mencelakaimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakai kain tersebut ketika tidur. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan melewati orang-orang Quraisy yang sedang berjaga-jaga. Beliau mengambil segenggam debu pasir lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup pandangan mereka sehingga tidak dapat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menaburkan debu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran yang artinya, "Dan kami buat di depan mereka ada dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup pandangan mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat." Setelah menaburkan debu di atas kepala semua orang yang ada di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bergegas menuju rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian malam itu juga, mereka berdua keluar dari pintu belakang rumah Sayyidina Abu Bakar dan berjalan hingga sampai di Gua Sur yang terletak di jalan yang mengarah ke Yaman. Orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menanti saat tengah malam. Beberapa saat menjelang tengah malam, kegagalan dan kekecewaan mulai tampak menghampiri mereka. Saat itu datang seorang lelaki Quraisy yang tidak ikut terlibat bersama mereka. Ia melihat para pengepung itu berkumpul dekat pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia bertanya, "Siapa yang sedang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Tentu saja Muhammad." Ia melanjutkan, "Kalian telah gagal. Demi Allah, Muhammad telah pergi melewati kalian dan sempat menaburkan debu di kepala kalian." Orang itu langsung pergi tanpa menghiraukan mereka yang saling pandang tak percaya. Mereka berkata, "Demi Allah, kita tidak melihatnya." Lalu mereka mengusap kepalanya yang ternyata sudah dipenuhi debu, lalu membersihkannya. Mereka belum percaya sepenuhnya dengan keterangan orang tadi. Untuk itu, mereka memastikannya dengan melihat ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari celah kecil yang ada di pintu. Mata mereka membentur sosok orang yang sedang tidur yang sebenarnya adalah Sayyidina Ali. Mereka berkata, "Demi Allah,
itu Muhammad. Dia masih tidur di kasurnya dan memakai kain yang biasa dia pakai ketika tidur. Dengan alasan itu, mereka tetap bertahan di depan pintu sampai menjelang pagi. Saat itulah Sayyidina Ali bangun dari kasur dan hendak keluar. Para pengepung langsung menyergapnya. Mereka benar-benar terkejut dan langsung menginterogasi Sayyidina Ali tentang keberadaan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali hanya menjawab singkat, "Aku tidak tahu." Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tinggal di dalam gua Sur selama 3 hari 3 malam, yakni mulai malam Jumat hingga malam Ahad. Selama itu, putra Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidina Abdullah ikut bermalam bersama mereka. Sekian video kali ini. Semoga manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.